Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, saudara dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat video dengan materi pelajaran bahasa Rusia. Nah, jadi video kali ini berbeda, dan saya ingin sharing cara belajar bahasa Rusia. Tentunya di materi pertama kita harus mengenal yang namanya alfabet atau abjad dalam bahasa Rusia. Karena abjad dalam bahasa Rusia itu berbeda dengan bahasa Indonesia itu. Nah, langsung aja. Yang pertama, saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Putu Adi, sharing bahasa Rusia itu. Nah, dalam abjad dalam bahasa Rusia itu ada 33 jenis abjad, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang 10 kelompok pertama adalah grup vowel atau huruf hidup, dan 21 kelompok kedua yaitu konsonan atau huruf mati, dan 2 tanda, yaitu tanda lembut dan tanda keras atau hard sign dan soft sign. Nanti dalam pembelajaran di awal mengenai alfabet bahasa Rusia itu tentunya harus kita hafalkan dulu kalau yang ingin belajar bahasa Rusia secara mendalam atau serius. Itu tentunya harus mendalami alfabet bahasa Rusia dulu itu. Nah, tentunya setelah kita mempelajari atau menghafalkan alfabet bahasa Rusia, baru nanti setiap abjad itu akan dibahas per tahap, karena tidak bisa menggunakan bahasa alfabet langsung ke kalimat bahasa Rusia. Oke, yang pertama saya akan ucapkan dulu secara pelan dari awal. A. Saya akan ucapkan 2 kali secara berulang. A. A. B. B. V. V. G. G. D. D. Y. Y. Yo. Yo. J. J. Z. Z. I. 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 K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. R. R. S. S. T. T. U. U. F. F. H. H. C.
C, 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 Sh, Sh, Sha, Sha. Hard sign atau tanda keras, tidak bersuara. Oi, oi. Soft sign atau tanda lunak, tidak bersuara. E, U, iya, iya. Nah, itu tadi cara pengucapan dalam ucapan bahasa Rusianya. Nah, dari 33 alfabet bahasa Rusia itu hanya 31 yang bersuara, dan 2 itu adalah hanya tanda biasa yang tidak memiliki suara gitu, dan disebut soft sign atau hard sign dalam bahasa Rusianya tvrdy znak dan mягкий znak. Nanti untuk detailnya akan saya pandu di video-video berikutnya. Jadi kita bertahap belajar. Nah, dari sekian alfabet bahasa Rusia itu akan ada beberapa ucapan asing yang tidak ada dalam ucapan dalam bahasa Indonesia gitu, tentunya baik itu di berupa bentuk dan juga berupa ucapannya gitu. Nanti saya akan bahas secara bertahap, secara pelan-pelan, yang mana itu harus kita latih lebih detail lagi cara pengucapannya. Itu termasuk ucapan asing bagi kita orang lokal gitu. Nah, untuk yang abjad-abjad yang lainnya itu yang sudah biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, tentunya sangat mudah sekali gitu. Nanti akan saya lebih detail, lebih fokuskan ke pengucapan yang asing. Misalnya pada kata, pada huruf atau abjad Z itu yang bentuknya seperti X membelah gitu. Nah, bisa kalian sediakan buku, pulpen untuk menulis misalnya. Nanti akan saya terakan captionnya pada video, pada layar, khusus untuk abjad, pada saat abjad, mengucapkan abjad gitu. Oke, jadi saya akan ulangi dari ucapan yang asing bagi orang kita, orang lokal Indonesia, pada alfabet Z. Itu pada contoh nama orang, misalnya Zon. Nah, itu contohnya misalnya. Jadi ada huruf JHON, Zon. Itu. Berikutnya setelah Z pada urutan alfabet itu ada Z. Nah, ini gampang, lebih gampang ini. Misalnya zat. Nah, misalnya zat itu. Oke, next kita lanjut ke abjad berikutnya, yaitu pada abjad I yang hurufnya seperti I tapi agak pendek ucapannya. Ada
tanda kutip di atasnya. Itu diucapkan I atau disebut short I, itu versi I, tapi lebih pendek. Pada contoh misalnya boy, jadi dalam bahasa Inggris saya pakai boy. Itu. Lanjut alfabet H misalnya, H, jadi agak lebih ke H. Jadi antara K dan H itu digabung, kombinasikan akan menjadi atau menciptakan suara H, H itu. C, jadi biasa C. Terus ada C, jadi versi bahasa Indonesianya adalah C itu. Tapi kalau di versi bahasa Rusia itu penulisannya dalam Latin CH itu CH. Jadi dibaca C. Kalau bahasa Indonesia C biasa. Terus ada Sha. Itu Sha. Nah, bisa kita ambil contoh dalam bahasa Inggris, misalnya shell, yang artinya kerang, mutiara, shell itu. Berikutnya ada sha. Misal contoh Syaputra. Jadi kayak mirip dengan sha, cuma ada huruf y di antara sha dan a, dibaca sha. Jadi kayak swing segitu, kayak melengok itu. Sha. Itu Syaputra misalnya. Terus ada hard sign atau tanda keras, itu yang seperti huruf B kecil bahasa Indonesia, tapi ada tanda ekornya di atas. Itu bisa kalian tulis, jadi untuk mengingat. Itu nanti kegunaannya akan saya jelaskan di video berikutnya. Terus ada oi, jadi kayak ada kombinasi e dan i, tapi lebih ke ucapannya lebih keluar di i, itu dari tenggorokan. Gitu. Nah, nanti kalau sudah berupa kosakata itu baru akan lebih mudah menggunakan atau mengucapkan bahasa alfabet bahasa Rusia gitu. Nah, terus soft sign atau tanda lembut, tanda lunak. Kegunaannya nanti juga berikutnya akan saya jelaskan. Lanjut E. Nah, ini udah umum. E itu enak gitu. Contohnya misalnya enak. Terus U itu sudah terbiasa, udah biasa kita gunakan di bahasa Indonesia. Iya. Nah. Jadi kesimpulannya, kalian hafalkan dulu abjad berikut, bentuk dan pengucapan. Jadi pengucapannya bisa kalian tonton lagi video saya berulang-ulang, dan ucapkan bersuara, jangan dalam hati. Itu cara belajar sebuah bahasa gitu. Jadi beda dengan belajar matematika, itu harus menggunakan hati dan ketenangan dalam pikiran atau dalam hati. Jadi ini tidak, bahasa Indonesia itu bahasa itu harus terbalik, harus diucapkan. Jadi mengucapkan, keluar suara, dan kita mendengarkan secara otomatis. Jadi secara langsung kita akan lebih
ingat itu cara menghafalkan sebuah bahasa. Jadi belajar bahasa apapun memang seperti itu gitu. Nah, untuk video kali ini saya tutup dengan kesimpulan tadi. Nah, dan saya akan share lagi video berikutnya pada pertemuan yang kedua. Jadi ini anggap pertemuan yang pertama gitu. Dan terima kasih sudah menonton video YouTube saya di akun Vakruk Bali. Sampai jumpa. Pakai-pakai.